Saya pernah membaca suatu kiasan yang isinya kurang lebih seperti ini. Saat badai terjadi, pohon-pohon yang ada di atas gunung harus menumbuhkan akarnya lebih dalam lagi dan lebih kuat lagi agar batang pohon yang menjulang tinggi di atasnya tetap kokoh dan tidak goyah saat terkena badai. Tapi ini bukan soal badai, akar, ataupun pohon itu sendiri. Pada pendakian gua kali ini, gua dan teman-teman gua akan melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Yang sebenarnya beberapa kali rencana itu gagal kita lakukan, dan kali ini kita akan merealisasikannya. Setelah sedikit berkemas, gua langsung berangkat menuju ke stasiun Kiracondong, Bandung. Karena kali ini gua memulai perjalanan dari Bandung. Opsi ini gue pilih sebenarnya untuk menekan budget sih. Karena kalau dibandingkan untuk harus pulang dulu ke Pangandaran, itu ongkosnya bakal jauh lebih mahal. Biasalah, backpackeran ya kan. Gua bakal ngabisin waktu kurang lebih 7 jaman buat sampai di stasiun Kutoarjo. Karena berangkat itu jam 9 malam, berarti sekitar jam 4 pagi gua baru sampai di sana. Dan karena bertepatan hari libur panjang anak-anak sekolah, jadi kereta full juga. Pada liburan ke Jogja kayaknya nih. Tepat pukul 4 pagi, gua sampai di stasiun Kutoarjo. Dan fun fact-nya, teman-teman yang berangkat dari Pangandaran gak bisa berangkat sepagi itu. Karena di sana hujan deras banget dan susah diterobos. Alhasil, mereka baru berangkat pukul setengah 8 pagi. Dan mau gak mau, gue harus nunggu mereka sampai jam 12 siang. Ya namanya juga numpang, jadi ya terima nasib aja ya kan. Oke gengs, ucap mantap tuh, woi. Mantap. Jauh Coy. mana ini jauh tingket datang lah. Ini boleh kelembur biasa. Mantap. Iya saya. Aduh, udah wudhu, maaf ya. Halo Ica, siapa? Orang mana Ica? Orang Ciamis. Oke. Oke guys. Ya. Udah sampai. Tinggal balik di ke mana, ke Cijulang. Oke, ya tahu ya. Setelah reunian yang singkat, kita langsung berangkat menuju base camp. Gak lupa kita isi dulu perut supaya siap menghadapi kerasnya dunia. Jailah, siap menghadapi kerasnya dunia katanya. Yang pasti, kalau berarti kita kenyang, kita nggak perlu khawatir bakal masuk angin, yang nantinya bikin perjalanan keganggu dan gak enak aja gitu. Jalanan yang kita lalui mulai banyak tanjakan, dan itu berarti tujuan kita udah mulai dekat. Estimasi waktu dari stasiun Kutoarjo sampai ke base camp kurang lebih di 4 jaman. Itu udah plus sama istirahat ya. So, alhamdulillah kita baru sampai. Ini cuacanya memang sedikit berkabut, tapi di atas katanya cerah. Insya Allah besok bakal cerah. Amin. Nah, mungkin kita naik itu besok pagi. Sekarang kita mau istirahat dulu. By the way, ini banyak juga yang naik. Tetap lah. Jadi kita makan dulu biar kenyang. Siap. Di mana kita? Makan apa kita?
makan nasi, makan kok omongan sendiri. Kemana guys? Malamnya kita turun lagi ke daerah Pasar Jeruk Legi buat nyari makan sama sekalian beli logistik. Karena kemarin sore kita udah cukup kelelahan di jalan dan pengennya cepet-cepet sampai aja. Karena kita cari logistiknya malam-malam, ternyata Pasar Jeruk Legi udah pada tutup. Alhasil kita belanja ke Pasar Getasan yang jaraknya lumayan jauh. Kita beli beberapa makanan basah dan buah-buahan juga supaya tetap ada seratnya. Naik gunung memang identik sama Indomie, tapi nggak ada salahnya kok kalau mau makan enak, asal siap kosnya nambah aja. Pagi hari yang indah menyambut kami dengan bahagianya. Burung-burung bernyanyi, warga-warga yang lalu lalang berangkat menuju ke ladangnya masing-masing. Dan tentunya masih diselimuti udara yang dingin menusuk tulang. Ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu, hari pendakian. Gue bener-bener excited banget hari ini dan rasanya gak sabar banget buat pengen cepet-cepet naik. By the way, suhu udara di base camp pagi ini tuh sekitar 14-15 derajat. Cukup dingin buat beraktivitas pagi itu ya kan. Dan teledornya kita, ada beberapa logistik yang lupa nggak kebeli malam tadi. Mau gak mau kita harus balik lagi ke bawah. Beli apa Pak? Pak, kita beli apa dulu Pak? Setelah selesai dengan urusan perut, kita balik ke base camp dan langsung siap-siap. Di base camp kita bakal cek ulang booking online kita, terus bayar tambahan administrasi sebesar 32.000 per orang. Dan itu kita udah dapat jatah makan 1 kali gratis ya. Awal-awal jalan memang bagus guys tuh. Jadi ini udah dicor sampai ke batas, mau sampai ke pos 1. Nah, Mas, seput jenengannya Mas? Iya Mas. Nggih. Namanya nggih. Aku Oh, melaku. Ini kalau pakai buat ojek itu sekitar 40.000 per 1 orang sampai pos 1 ya. Aduh, view-nya mantap. Nah, ini persimpangan jalannya. Yang kalau pakai Gojek itu lurus, kalau jalan kaki belok kiri. Belok kiri. Ya, dan konturnya udah mulai tanah. Mantap, mantap tidak? Mantap. Oke. Jadi bagaimana kesannya? jadi permulaan latihan kaki dulu. Terus? Terus nanti lama kelamaan tetap ripuh.
Jadi kita udah mulai jalan lagi dari pos 2. Dari pos 1 mau menuju pos 2. Nggak tahu ini berapa meter. Tapi udah mulai masuk ke vegetasinya. Mulai rimbun. Dan masih tetap panas. Alhamdulillah ya, cerah. Cerah berawan sih. Mantap. Mulai sampai pos 2 dan tanjakannya udah mulai intens banget, tapi cuacanya sedikit berawan. Mantap sih ya, beginilah hobi ya. Nah ini ada percabangan kemana ya, ke sana atau ke sini? Capek pak. Ya ini bentar lagi kita sampai di pos 2. Kita makan siang dulu. Makan siang gratis. Mantap. Prabowo. Sebenarnya sebenarnya tadi tuh pas kita naik itu kita dapat makan gratis 1 kali. Tapi karena udah beli, tanggung udah beli, jadi yang itu dihibahin. Kalau bahasanya dipicen. Oke. Sampai pos 2. Jam 12 siang. Masya Allah, cob. Jalan kita ke sana, jalan. Ayo. Wah. Guys, jadi sekarang kita ada di 2 menuju pos 3. View-nya keren banget. Keren banget. Bapak, View-nya keren banget. Ya, kita baru sampai di Akasia Kembar. Mantap. Nah, 19 siap. kita baru sampai di Berarti 11 AM 19. Kurang lebih berapa lagi ya? 11, 12 AM lagi. Jadi
soalnya terhalang oleh kabut. Gua deketin ya. Tapi gak apa, bisa dilihat juga ada bunga trompet banyak, mantap. Kenapa dibilang bunga trompet? Karena bentuknya Mirip bedug. Sekarang kita udah sampai di Sabarnak 2, baru sampai di Sabarnak 2. Ini keren banget sih. Mang trip, mang tour, my trip, my adventure. Dan memang luar biasa, jalurnya luar biasa. Dari Sabarnak bola. apa? Geser ya. Akasia kembar, terus akasia tunggal, Sabarnak 1, Sabarnak 2. Wah. Itu jangan dilewatin. Orang mau tuh. Keren banget pokoknya. Mas, gimana Mas? Ternyata dari dari Sabarnak 2 dekat, cuma 2 menit. nggak sampai ya? Mana sih pos 3 mana? Mantap. Sampai di HM berapa boy? 27. 8. Oh 28. Berarti kurang lebih di HM 32 itu pos berapa sih HM 32? Pos 4. Sangat atas. Ya. Masih cukup jauh. Oke gengs, Sudah Mana? teper guys. Ya. Kalau belum keren, kalau belum kesini, nepi-nepi. tuh itu puncaknya tuh. Kita mau camp di atas sana. Puncak 5 menit lagi guys. pemancar. Dan itu jalurnya ke sana. Tuh. Set. Anjay masih di sini. Alhamdulillah kita baru sampai di pos 4. Berangkat jam 9 pagi dan baru sampai jam 4 itu. Pos 4 jam setengah 4. Mantap. Ini di HM 31. Pos 4 HM 31 ya. Sedikit lagi itu puncak pemancar. Tuh. Kenapa? Mantap tidak? Mana yang ditunggu-tunggu dari kemarin-kemarin?
Alhamdulillah akhirnya kita sampai di puncak pemancar dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Mantap. Oke guys, jadi ya karena badai ya di luar, kita makan seadanya ini pakai mie. Mantap. So Soman. kita sebenarnya mungkin gagal summit ya, atau Yo. nantilah kita nunggu summitnya itu sekitar jam 7 pagi. Karena sekarang itu jam 6, Warga. tapi kabutnya syahdu banget. Ih, Mantap. pangalungkan jaket. Ini semuanya full putih, full putih.